Sungguhlah patut dan benar memberkatimu, ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Masia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arif Bandrit, Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita pada saat ini. Saudara yang belum, saya mohon untuk subscribe, untuk memajukan program ini, untuk klik itu like-nya, klik itu juga tanda lonceng notifikasi, serta share kepada teman-teman saudara, supaya mereka juga mendapatkan pengetahuan seperti saudara yang dapat di sini. Kalau saudara inilah makna dari tanda yang pertama, yaitu mujizat kelahiran Yesus. Jadi kalau gitu kelahirannya ini juga menceritakan tentang penyataan kebenaran Allah. Jadi tubuhnya pun menyatakan kebenaran Allah. Jadi penyataan kebenaran Allah. Maka kalau kita menyebut Yesus itu firman, bukan hanya ucapannya saja, enggak. Yang dimaksud firman ini bukan sekedar ucapan, bunyi ucapan, enggak. Firman itu adalah alat komunikasi yang menyatakan apa yang ada di dalam diri orang itu. Dan Yesus menjadi sarana penyataan diri Allah, alat komunikasinya Allah mengenai dirinya, seluruhnya. Dari kata-katanya, dari kelahirannya, dari mujizatnya, dari penyalipannya. Jadi dia disebut firman ya keseluruhannya ini. Keseluruhan dirinya ini yang menjadi penyataan dari firman itu. Banyak orang keliru ketika kita mengatakan Yesus firman jadi manusia, seolah-olah hanya kata-katanya saja itu yang firman. Enggak. Seluruh dirinya mulai dari lahirnya sampai bangkitnya itu firman-Nya Allah yang menyatakan Allah. Makanya dikatakan, kita baca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula. Apa yang telah ada sejak semula, karena firman itu ada sejak pada mulanya adalah firman. Ada sejak semula. Terus yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup. Jadi firman hidup itu bukan hanya kata-kata saja, tetapi yang dilihat, yang diraba, yang disaksikan, yang didengar, seluruhnya ini menjadi penyataan Allah, sehingga seluruh keberadaan Yesus dengan karya-karyanya ini, itulah firman Allah. Itulah wahyunya Allah. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya. Menyatakan itu artinya wahyu, wahyu itu artinya firman. Jadi dia menyatakan bukan dengan ucapan yang dia katakan saja, tetapi dirinya sebagai anak tunggal Allah. Dirinya dengan karya-karyanya itu tadi dan ajaran-ajarannya itu adalah yang menyatakan Allah. Berarti Yesus disebut firman dalam seluruh keberadaannya, mulai dari lahirnya sampai bangkitnya, sampai naiknya ke surga, dengan ajaran-ajarannya, dengan mujizatnya, dengan semua keberadaan dirinya. Itulah firman, itulah penyataan diri Allah. Itulah wahyu Allah. Firman itu jadi manusia. Bukan firman itu jadi suaranya Yesus, enggak. Firman itu jadi manusia, jadi seluruh keberadaan Yesus itulah firman. Seluruh keberadaan Yesus, karyanya, ajarannya, dan semua tindakannya, mujizatnya itu adalah firman yang menyatakan Allah. Kalau kita, firmannya wujud manusia, dengan segala yang dilakukannya, dengan segala mujizat yang terjadi di dalam dirinya. Selanjutnya mujizat yang kedua, ya, nanti kita mungkin beberapa 2 minggu ini kita akan berbicara tentang mujizat Yesus, karena ini menjelaskan tentang siapa Yesus itu juga. Ya. Mujizat yang kedua adalah mujizat di Sungai Yordan. Coba kita baca.
Di dalam kisah Matius pasal 3 ayatnya yang ke-16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Peristiwa pembaptisan Yesus ini juga mujizat. Kalau dalam gereja ortodoks, ini diperingati dalam perayaan Teofani atau penyataan Allah. Karena untuk pertama kalinya Tritunggal Maha Kudus itu menyatakan diri sepenuh-penuhnya. Allah Bapa menyatakan diri dengan suara yang berasal dari langit, yang meneguhkan siapa Yesus. Firman-Nya yang menjadi manusia itu sedang dibaptiskan di Sungai Yordan. Lalu Roh Allah yang keluar dari langit, yang keluar dari Bapa, itu turun kepada dia. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus dinyatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah ketika Yesus dibaptiskan ini. Dan ini pula menegaskan dari peristiwa ini, bahwa meskipun firman Allah itu telah turun jadi manusia, Allah tidak kehilangan firman-Nya. Buktinya masih bisa ngomong. Dengan demikian firman Allah itu hadir dalam diri Bapa, dalam wujud suara, tapi hadir juga dalam wujud inkarnasinya yang berwujud manusia yang waktu itu sedang dibaptis. Sehingga dengan demikian Allah tidak berubah. Firman-Nya tetap satu dengan dirinya, meskipun pada saat yang bersamaan firman itu telah menjadi manusia dan waktu itu dinyatakan di dalam pembaptisannya. Jadi kalau begitu di sini dikatakan, lalu sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Kalau Roh Allah itu turun, berarti Roh Allah itu dari langit, berarti berasal dari Bapa. Oleh karena itu, Roh Allah atau Roh Kudus itu keluarnya dari Bapa, bukan dari Putra. Bukan dari Bapa dan Putra, seperti yang tambahan yang dilakukan oleh Gereja Barat pada tahun 529 di Toledo, di mana pengakuan tentang Roh Kudus dikatakan, aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup yang keluar dari Bapa dan Putra. Dan kalau kita melihat datanya Alkitab, Roh Kudus sudah keluar dari Bapa saja. Makanya di gambarnya burung dara itu keluar turunnya dari langit, ke Yesus. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26 kita baca. Dan karena tambahan inilah akhirnya orang bingung tentang Tritunggal gitu loh. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra berarti ada dua sumber dalam diri Allah. Kalau ada dua sumber berarti ada dua Allah gitu loh. Dan akhirnya bagaimana menyatakan Tritunggal itu memang satu Allah? Kalau dari awal sudah salah gitu loh. Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra berarti ada dua sumber. Kalau ada dua sumber berarti ada dua Allah. Dan Alkitab mengatakan Roh Kudus hanya keluar dari Bapa saja, bukan Bapa dan Putra. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26. Nanti saya jelaskan mujizat di anggur itu ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jikalau Roh Kudus yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Menurut Alkitab, Roh kebenaran hanya keluar dari Bapa. Dan menurut penyataannya dalam pembaptisan Yesus, burung dara itu turunnya dari langit, tidak keluar dari kepala Yesus. Jadi keluarnya dari Bapa. Demikian juga ketika Yesus sudah dimuliakan. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus inilah yang telah dibangkitkan Allah, kata Petrus. Tentang hal itu, yaitu tentang hal kebangkitan itu, kami semua, maksudnya seluruh para rasul, adalah saksi. Karena mereka menyaksikan di mana gurunya itu bangkit naik ke langit. Gitu. Terus? Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Sesudah dia ditinggikan kanan Allah, artinya naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Berarti kalau gitu, kalau dia menerima Roh Kudus, dia diberi Roh Kudus. Kalau gitu yang memberi siapa? Bapa.
Berarti Roh Kudus keluar dari siapa? Keluar dari Bapa. Sampainya kepada kita melalui Putra. Tapi asal kekalnya dari Bapa gitu loh. Roh kebenaran keluar dari Bapa. Baca lagi ayat 33 itu. Yesus inilah yang dibangkitkan dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya. Nah, Roh Kudus yang sejak kekal keluar dari Bapa itu dicurahkannya kepada kita melalui firman-Nya yang telah jadi manusia ini. Yesus yang mencurahkan Roh Kudus yang berasal dari Bapa itu, sehingga Roh Allah ini disebut Roh Allah karena dia memang tinggalnya di dalam Allah. Rohnya Allah. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Jadi rohnya manusia ada dalam manusia. Terus? Demikian juga pulalah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Nah, sebagaimana rohnya manusia ada dalam manusia, maka rohnya Allah juga ada di dalam Allah. Maka dia disebut roh Allah. Tapi karena Allah itu adalah Bapa, kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, karena Allah itu Bapa, maka roh yang disebut roh Allah ini juga disebut roh Bapa karena dia keluar dari Bapa. Kita baca Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapa. Roh Bapamu. Jadi roh Allah ini disebut roh Bapa karena tinggalnya dalam Allah, keluarnya dari Bapa. Yang Bapa itu ya Allah itu. Coba kita baca lagi di dalam Yohanes 15 ayat 26 itu. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Nah, roh kebenaran keluar dari Bapa maka disebut roh Bapa. Bapa itu Allah dan roh kebenaran itu tinggalnya dalam Allah, maka dia disebut roh Allah. Tetapi sampainya kepada manusia adalah sesudah Yesus dimuliakan. Ya memang sejak awal zaman Roh Kudus sudah berkarya di dunia ini, tetapi karyanya dari luar. Belum masuk ke dalam hati manusia. Kita baca di dalam Yohanes pasal 7, ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Terus? Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima, terus oleh mereka yang percaya kepadanya. Yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum. Nah, roh itu belum datang. Datang dalam artian untuk tinggal di dalam orang percaya itu loh. Karena Yesus belum dimuliakan. Jadi datangnya Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati orang beriman itu terkait dengan dimuliakan Yesus bangkit dari antara orang mati, duduk di sebelah kanan Allah, menerima roh dari Bapa lalu dicurahkan. Makanya kita menerima Roh Kudus itu melalui Yesus. Roh Kudus itu sejak kekal keluarnya dari Bapa. Itulah sebabnya roh Allah yang disebut roh Bapa ini juga disebut roh anak Allah. Kenapa? Karena sampainya kepada kita melalui Yesus yang adalah anak Allah. Coba kita baca di dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anak. Roh Allah yang sama, yang disebut roh Bapa itu, juga disebut roh anaknya. Karena sampainya kepada kita melalui anak tadi. Anak ini yang mencurahkan. Sehingga dia disebut sebagai roh anak. Karena anak ini ketika jadi manusia namanya Yesus, karena dia melewati anak yang bernama Yesus ini, maka roh ini juga disebut roh Yesus. Kita baca Kisah Rasul pasal 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi roh Yesus tidak mengizinkan.
Jadi ini roh yang sama ya, karena tidak ada macam-macam roh, cuma satu roh saja. Coba kita baca 1 Korintus 12, ayatnya yang keempat dan 11. 1 Korintus 12, ayat yang keempat dan 11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Tetapi satu roh. Ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Roh yang satu dan yang sama. Jadi nama-nama macam-macam itu bukan menunjukkan ada macam-macamnya roh, tetapi menunjukkan relasi. Dia disebut roh Allah karena memang tinggalnya dalam Allah. Dia disebut roh Bapa karena memang keluar dari Bapa, Allah ini adalah Bapa. Dia disebut roh anak karena dicurahkannya kepada kita melalui Kristus yang adalah anak. Dia disebut roh Yesus karena datangnya kepada kita melalui anak yang ketika jadi manusia namanya Yesus. Dia disebut roh Kristus karena anak yang disebut Yesus itu bergelar sebagai Kristus, sebagai Mesias. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-11. Roma pasal 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu. maka Ia yang... Ayat 9 ya. Ayat 9 ini. Ayat 11. Ayat 9, maaf. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam. Nah, di sini roh Allah. Jika roh Allah diam dalam kamu. Terus? Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, Nah, roh Allah disebut roh Kristus. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sungguhlah